Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Akhir, di negara yang Allah karuniakan keamanan, keselamatan, dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan begitu mudah. Berbeda keadaannya dengan saudara-saudara kita yang hari ini tinggal di Gaza, Palestina. Mereka hidup dalam keadaan serba ketakutan, hidup di bawah tekanan, intimidasi, dan juga mereka serba kekurangan dari segala bentuk kebutuhan asas mereka, baik itu makanan, alat-alat kesehatan, kemudian sumber-sumber kebutuhan primer yang lainnya. Hari ini mereka dibatasi untuk mendapatkan kesemuanya itu. Keadaan ini merupakan efek dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel, membalas serangan yang telah dilakukan oleh tentara Hamas, yang kita semua tahu bahwa peristiwa itu cukup mengagetkan kita. Satu serangan yang telah dirancang begitu rupa oleh Brigad Al-Qassam di bawah organisasi Hamas, yang telah berhasil melancarkan 5.000 misil ke pusat-pusat militer Israel, dan juga berhasil tentara-tentara Hamas menculik jenderal-jenderal militer Israel dan mengambil beberapa alat berat yang dimiliki oleh mereka, yang semua itu terjadi pada bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan bentuk perlawanan atas tindakan kezoliman yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel, yang telah menjajah tanah mereka selama lebih 75 tahun. Dirampas hak-hak orang-orang Palestina, diambil tanahnya, dikuasai kekayaan negerinya, dibatasi hak-haknya. Dan ketika beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, mereka berhasil melakukan serangan yang cukup mengagetkan pihak Israel itu, yang disifatkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau mengatakan, arqa min anwa'il ihtifalat
Perbuatan mereka itu merupakan bentuk perayaan maulid yang paling hebat, ketika kaum muslimin yang ditindas, yang serba dengan keterbatasan, mereka mampu melakukan serangan yang begitu rupa, memporak-porandakan pertahanan Israel yang dibangga-banggakan itu. Mereka sanggup melancarkan serangan yang sangat mengejutkan pihak dunia. Dan hari ini orang-orang Palestina mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka perjuangkan itu. Yang mereka dapatkan adalah lebih teruk, lebih dahsyat dari apa yang orang-orang Palestina lancarkan kepada mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita telisik lebih jauh kepada sejarah orang-orang Israel yang berinteraksi dengan orang-orang Islam, kita bisa baca dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama, bagaimana liciknya bangsa ini, bagaimana zalimnya bangsa ini, dan bagaimana dengkinya bangsa ini terhadap kaum muslimin. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsa yang selalu ingkar terhadap perjanjian. Mereka selalu membuat kezaliman terhadap orang-orang yang mereka hasudi. Lebih khusus adalah orang-orang Islam yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tercatat di dalam sejarah bahwa pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi setelah mereka terikat dengan perjanjian Piagam Madinah itu terjadi pada bulan Syawal, yaitu pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi SAW. Setelah Nabi dan para sahabat berhasil mengalahkan orang-orang kafir dalam perang Badar, Nabi mengajak orang-orang Yahudi Bani Qainuqa untuk masuk Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjawab apa yang Nabi sampaikan itu dengan jawaban yang penuh dengan kedengkian. Ya Muhammad, lau qatalna la'arafta nahnu minan nas. Wahai Muhammad, seandainya engkau berperang dengan kami, jangan engkau perang dengan Quraisy, perang dengan kami, kamu akan tahu siapa kami sebenarnya. Ucapan itu diucapkan atas kedengkian, bahwa mereka sangat tidak suka Nabi Muhammad dan kaum muslimin berhasil menang terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu ada peristiwa yang memancing peperangan Bani Qainuqa, yang merupakan karakter daripada orang-orang Yahudi, selalu melakukan intimidasi, pelecehan dan sebagainya. Diceritakan dalam Sirah Ibnu Hisam, ada seorang wanita muslimah yang dia datang ke pasar Bani Qainuqa dengan membawa perhiasan miliknya, dan dia ingin perhiasan itu disepuh. Kebetulan yang menjadi tukang sepuhnya adalah orang Yahudi. Duduklah wanita ini sambil menunggu perhiasannya selesai disepuh. Kemudian datang segerombolan orang-orang Yahudi meminta kepada wanita ini untuk membuka hijabnya. Kemudian ditolak oleh wanita muslimah ini. Kemudian tanpa diketahui oleh wanita ini, hujung kain penutup hijabnya itu dikaitkan di belakang, bahagian belakang badannya. Ketika wanita ini bangun, kemudian tersingkaplah auratnya, terbuka auratnya. Kemudian wanita ini teriak minta tolong karena kehormatannya telah dilecehkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di situ. Kemudian secara spontan ada seorang muslim membela kehormatan wanita muslimah yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi ini. Lalu kemudian terjadi perkelahian, dan
Akhirnya kaum muslimin, salah seorang kaum muslimin yang membela kehormatan wanita tadi, dibunuh oleh segerombolan Yahudi tadi. Dan itulah yang menjadi peristiwa pemicu terjadinya perang Bani Qainuqa. Rasulullah marah karena orang-orang Yahudi Bani Qainuqa telah melanggar perjanjian damai, bahwa orang Yahudi dianggap seperti saudara kaum muslimin oleh Nabi dalam perjanjian itu. Tapi mereka malah melanggar perjanjian itu. Mereka menganggap dirinya adalah korban karena dipukul oleh orang muslim yang membela kehormatan wanita muslimah tadi. Si tukang sepuh tadi dibunuh oleh seorang muslim yang membela kehormatan wanita yang dilecehkan kehormatannya. Kemudian dibunuh kembali orang Yahudi, dan mereka memframing, mereka menggambarkan bahwa mereka adalah korban. Mereka adalah korban dari tindakan orang Islam itu yang membunuh si tukang sepuh. Maka apa yang terjadi sekarang merupakan tabiat daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sangat pandai membuat framing bahwa mereka adalah orang yang senantiasa dizolimi, dan mereka pandai memframing bahwa Hamas, bahwa Al-Qassam itu adalah teroris, sehingga dunia akan mencerca, kemudian mereka akan menghentikan bantuan kepada orang-orang Palestina. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah gambaran singkat tentang karakter orang-orang Yahudi yang mereka selalu tidak suka terhadap kaum muslimin, terlebih orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Maka kalau hari ini saudara-saudara kita yang tinggal di Gaza, yang tinggal bersama dengan orang Yahudi ini, kalau mereka mendapatkan perlakuan seperti itu, maka kita tidak heran, karena itulah karakter daripada orang-orang Yahudi. Hari ini kita di Indonesia, mungkin kita tidak bisa membantu mereka dari kekuatan fisik, namun kita jangan sampai tidak membantu mereka dengan kekuatan yang lainnya. Kita masih bisa membantu mereka dengan kekuatan doa, dan kita masih bisa membantu mereka dengan kekuatan finansial yang kita bisa berikan kepada mereka. Mudah-mudahan perbuatan kita membantu kaum muslimin yang sedang dizolimi di sana, ini merupakan gambaran bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang satu tubuh. Al-muslimu al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nabi sampai menggambarkan dengan merekatkan tangan-tangannya dan jari-jarinya. Seperti ini kekuatan kaum muslimin, yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang senantiasa menolong saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong dirinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang singkat ini, Al-Fakir selaku khatib ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, tunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam keadaan dizolimi. Mereka tidak punya saudara selain kita, mereka tidak punya pembela selain kita, mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan selain dari kita kaum muslimin saudara-saudaranya. Walaupun hidung kita berbeda dengan mereka, walaupun bahasa kita berbeda dengan mereka, walaupun makanan kita beda dengan mereka, tapi mereka sama dengan kita, sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bantu untuk mereka, yang sedikit ataupun yang banyak, ataupun doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka, ini dihitung sebagai satu kebaikan, satu amal soleh, yang kebaikan itu dan pahalanya akan kembali kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah hari ini di Palestina, khususnya di Gaza, Allah berikan kemenangan kepada mereka.
Dan kita berdoa mudah-mudahan orang-orang Yahudi Zionis yang senantiasa berbuat zalim kepada mereka, Allah hancurkan, Allah luluh lantakkan mereka, Allah binasakan mereka, sehingga orang-orang Islam dapat hidup dalam keadaan aman, dan pada akhirnya umat Islam pada akhirnya bisa membebaskan Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum walil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gazzah Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.